Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi itu terjadi karena pengawasan yang masih belum ketat. Regulasi yang ada tidak sampai membuat mereka mendapatkan efek jera dalam tindakannya. Namun yang kedua, kondisi masyarakat di mana masih belum memiliki nilai-nilai moral dalam integritas yang tinggi. Dewan Juri yang terhormat. Maka untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka dibutuhkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Tujuan kami adalah bagaimana lulusan atau output dari pendidikan tinggi itu mengeluarkan hasil yang baik. Maka kami dapat berasumsi teknologi sudah ada untuk dapat menilai integritas dan indeks sekolah dan indeks kejujuran siswa tersebut. Tunjukkan terhormat. Kemudian yang kedua, kami akan tetap memperkuat regulasi. Kemudian yang ketiga, kami akan mengatur siswa berdasarkan integritas mereka. 2 poin perdebatan Dewan Juri yang terhormat. 1. Mengapa hal ini dapat dibenarkan? Namun yang kedua, mengapa beban untuk merubah karakter seseorang atau mindset seseorang itu bukanlah tugas dari pendidikan tinggi. 1. Mengapa hal ini dapat dibenarkan? Tapi sebelum itu, kita perlu mengetahui seberapa urgent masalah yang dihadapi. Tingkat korupsi merupakan tingkat masalah yang sering dihadapi oleh negara, di mana para koruptor merampas uang rakyat, uang yang seharusnya dipakai untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, justru dipakai untuk kepentingan-kepentingan individu tertentu. Hal ini berbahaya karena dampak yang akan ditimbulkan akan langsung kepada masyarakat, seperti masyarakat akan susah dalam hal ekonomi, susah mencari lapangan pekerjaan. Karakterisasi dari negara ini, satu, tidak adanya regulasi yang mengatur tentang korupsi itu bagaimana atau regulasi yang ketat. Namun yang kedua, kurangnya penanaman moral yang ada dalam diri masyarakat. Hal ini dapat terbentuk ketika satu, masyarakat dapat memiliki nilai integritas yang tinggi. Maka sebagai perguruan tinggi, kita akan menyeleksi berdasarkan integritas sekolah atau kejujuran siswa. Mengapa hal ini bermanfaat? Satu, kita akan mengetahui siswa-siswa mana saja yang memiliki integritas tinggi dan yang terhormat. Mengapa hal ini penting untuk diketahui? Karena lulusan kita akan dibina kembali untuk memperkuat integritas mereka. Karena apa yang diajarkan di kampus merupakan bekal mereka untuk memasuki dalam dunia kerja nanti dan yang terhormat. Apa yang akan terjadi di oposisi? Mereka tidak mengetahui siswa mana saja yang memiliki nilai integritas yang tinggi. Namun yang kedua, mereka harus mengeluarkan extra budget yang tinggi. Apa yang kami maksud? Mereka harus mengeluarkan dana untuk kembali mengajarkan nilai-nilai moral kepada mahasiswa baru, melakukan diskusi-diskusi, penanaman moral, memberikan dana bagi pengajar contohnya. Ini membutuhkan uang yang banyak dan yang terhormat. Uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan lain seperti pembangunan atau peningkatan infrastruktur pendidikan dan yang terhormat. Dan juga itu membutuhkan waktu yang lama dan belum tentu hasil yang dikeluarkan di mana siswa ini memiliki nilai integritas yang tinggi. Di sisi kami, meskipun kembali ada pengajaran tentang integritas, namun pengajaran itu tidak se-eksklusif apa yang terjadi di oposisi. Kami hanya memperkuat mereka karena basic moral mereka sudah ada. Dewan Juri yang terhormat. Itulah mengapa Dewan Juri yang terhormat kami percaya hal ini harus dilakukan. Dewan Juri yang terhormat. Hal ini akan penting di masa depan karena mereka dipersiapkan dalam dunia kerja, menjadi pegawai negeri, menjadi orang-orang di parlemen dalam hal penentuan kebijakan yang pada dasarnya membutuhkan orang-orang yang jujur. Oposisi mungkin mengatakan ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan untuk memperbaiki siswa. 2 respon. 1, kami percaya bahwa kami ingin memperbaiki sistem yang ada. 2, kalaupun mereka mengatakan hal itu bukanlah beban dari perguruan tinggi yang akan kami jelaskan dalam poin yang kedua. Mengapa ini bermanfaat dalam 3 stakeholder yang akan menjadi manfaat. 1, mahasiswa, mereka akan ditempatkan setara dengan orang yang memiliki nilai-nilai moral yang sama dengannya. Ini akan baik dan juga terhormat karena mereka tidak akan terpengaruhi. Status quo yang ada, faktor penyebab terjadinya korupsi adalah faktor-faktor eksternal, faktor lingkungan mereka. Bagaimana lingkungan mereka mempengaruhi mereka. Di sisi oposisi, mereka kemungkinan akan ditempatkan sama dengan orang yang tidak memiliki nilai integritas yang tinggi. Mereka akan dipengaruhi oleh teman mereka. Meskipun orang ini mempunyai basic yang kuat, tapi ketika mereka dibiasakan dalam lingkungan yang buruk, maka
perlahan demi perlahan nilai moral mereka akan menurun dan yang terhormat. Di sisi kami itu tidak akan terjadi karena mereka diurutkan berdasarkan moral yang sama dengan yang terhormat. Yang kedua, ini bermanfaat bagi kampus. Kampus dapat fokus untuk menciptakan lulusan yang terbaik tanpa harus memikirkan kembali bagaimana mereka memperbaiki moral mereka, karena moral mereka sudah baik sebelumnya dengan yang terhormat. Artinya tidak ada kendala yang akan terjadi. Meskipun ada kendala, itu hanyalah masalah-masalah teknis yang kemungkinan bisa terjadi, yang kemungkinan bisa diatasi. Di sisi oposisi, mereka akan kembali susah untuk mengatur mereka, meningkatkan, mengeluarkan ekstra tenaga yang banyak dan yang terhormat. Mereka akan keteteran. Belum lagi, apakah mereka harus menjamin moral para mahasiswa ini akan terbentuk memiliki nilai integritas yang tinggi. Itulah kami percaya bahwa ini harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, ini bermanfaat bagi negara, di mana lulusan ini akan menjadi pribadi yang tidak melakukan korupsi di masa depan dan yang terhormat. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dari negara itu sendiri. Oleh karena itu, poin pertama adalah jatuh pada tim pemerintah. Mari kita masuk pada poin yang kedua. Mengapa beban untuk merubah karakter seseorang atau mindset seseorang itu bukan tugas dari pendidikan tinggi? Lalu siapa aktor yang kami harus bebankan? Pendidikan sekolah mereka, TK sampai SMA mereka. Karena nilai-nilai dasar mereka harus didapatkan pada sejak mereka TK atau sekolah dasar. Mereka SD sampai SMA yang harus membentuk mereka. Karena karakterisasi pada anak di usia-usia tersebut, mereka masih memiliki produktif untuk menerima ajaran-ajaran yang diinginkan. Mereka tidak melakukan perlawanan dari ajaran yang diinginkan. Mereka berada di usia golden age. Seperti contoh, ketika kita di SD diajarkan ajaran membuang sampah sembarangan, ajaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, dibiasakan dari awal, cara menghormati orang tua, itu diajarkan dari TK kita. Bagaimana kita rajin sholat, contohnya itu diajarkan dari TK, karena itu membentuk kebiasaan kita hingga kita dewasa. Karena saat itu otak mereka masih mampu mencerna atau menerima dengan baik dan yang terhormat. Pada sekolah juga akan ada pembiasaan yang terjadi di siswa itu sendiri. Berbeda dengan yang terjadi di kampus, satu para anak akan susah menerima pelajaran karena ada kecenderungan keras kepala dan mereka melawan donyo yang terhormat. Atau yang kedua, mereka sudah mempunyai prinsip-prinsip tertentu donyo yang terhormat. Itulah mengapa kami percaya ini bukanlah beban dari pihak-pihak kampus tersebut. Pihak kampus hanya mencoba untuk memperkuat kembali. Oposisi mungkin mengatakan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak jujur? Pasti mereka tidak akan mendapatkan akses pendidikan. Dua respon. Satu, itu tidak benar karena mereka tetap masih akan mendapatkan akses pendidikan. Namun yang kedua, kami tetap akan mengajarkan mereka. At least kami telah mengetahui siswa mana yang tidak memiliki nilai moral integritas yang tinggi, lalu kami diajarkan. Dibanding dengan oposisi, beban tersebut harus lebih ekstra dikerjakan dengan yang teramat. Oleh karena itu, dalam akhir perdebatan kami telah membuktikan yang pertama, mengapa hal ini dapat dibenarkan, dan yang kedua, mengapa beban untuk mengubah moral itu bukanlah tugas dari kampus. Oleh karena itu, kami mendukung mosi dan yang terhormat.